Mengapa Fir'aun memiliki istri yang soleha, sementara Nabi Nuh dan Nabi Lut memiliki istri yang durhaka? Subhanallah jamaah. Nah, tadi kan dibicarakan, itu bisa jadi ujian. Istrinya Fir'aun awalnya sama seperti Fir'aun sebelum datangnya Nabi Musa alaihissalam. Artinya dia sama-sama orang-orang yang tidak beriman. Kemudian dia beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Ujian dia nggak bisa gugat cerai. Kalau dia bisa gugat cerai, selesai urusannya. Tapi dia tetap jadi istri dan disiksa oleh Fir'aun. Bagaimana dengan istri Nabi Nuh alaihissalam dan istri Nabi Lut alaihissalam? Itu ujian buat mereka, jamaah. Dan di syariat yang terdahulu itu boleh menikah dengan non-muslim. Sehingga mereka menikah, itu yang ada wanita seperti itu pada waktu itu. Sedangkan pernikahan harus berjalan. Maka itu ujian buat Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ujian kesabaran mereka. Dan Allah Jalla Jalla menjadikan Nabi Nuh alaihissalam sebagai ulul azmi minar rusul. Barakallahu fikum. Jadi kalau antum dapat istri yang buruk, antum sabar. Tidak harus menceraikannya. Ada seorang alim ulama, istrinya tuh kasar. Temannya ini, kalau berkunjung ke rumah dia, kesian sama alim ulama ini. Kamu kok nggak ceraikan istrimu? Kasar banget ngomongnya, kata dia. Apa kata alim ulama ini? Ya, ana takut istri ana ini azab buat ana. Maka ana akan menerima azab ini. Dan ana khawatir kalau menikah dengan perempuan lain nanti lebih parah dari yang ini, kata dia. Sudah yang ini dijalani, kata dia. Bagaimana sikap kita ketika sudah terlanjur memiliki pasangan yang kurang baik, yang kurang memiliki kriteria pasangan ideal, karena terkadang timbul perasaan menyesal telah menikah dengannya. Allahu Akbar. Yang sudah katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Udahlah, ini udah takdir Allah. Allah berbuat sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang perlu antum lakukan adalah istighfar, bertobat. Kenapa antum milih perempuan itu? Kenapa antum milih laki itu? Bisa jadi standar antum dulu itu sudah cocok sama perempuan tersebut. Antum tidak memikirkan agama dahulu. Sekarang antum udah ngaji. Udah mulai, ya Allah. Anak kalau dapat perempuan yang soleh akan bisa poligami, Ustaz. Tadi dapat yang kayak gini. Insya Allah. Antum istighfar sama Allah, yang ada diperbaiki. Bisa diperbaiki insya Allah. Cara pertama memperbaiki pasangan hidup adalah dengan cara memperbaiki diri kita. Perbaiki hubungan antum sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan perbaiki hubungan antum sama dia. Dengan tadi banyak-banyak istighfar. Kalau itu memang bagian dari dosa-dosa antum, yang antum terima. Sambil didoakan istrinya semoga berubah. Ustaz, ana sudah menikah, alhamdulillah sudah punya anak 2. Tetapi saya masih tinggal bersama orang tua saya. Istri saya selalu minta pindah karena merasa selalu beda dengan kakak ana. Ana belum mampu untuk pindah karena takut berhutang dengan riba. Mohon solusinya. Iya jamaah. Artinya kadangkala kumpul satu rumah itu bisa menimbulkan gesekan. Ini gesekannya bukan sama mertuanya, tapi gesekannya dengan kakaknya. Terkadang ada perasaan cemburu di antara wanita. Sang kakak merasa adiknya ini setelah menikah kurang peduli sama dia, lebih perhatian sama istrinya. Di situ muncul perasaan-perasaan yang menyebabkan istri kita akhirnya ribut. Maka para lelaki hendaklah memberikan pemahaman kepada istrinya. Istri ini jangan, apa ya istilahnya itu, kalau di depan suami manja. Nah, kalau di depan suaminya, di situ ada mertuanya, di situ ada kakak-kakaknya, jangan menunjukkan kemanjaan dia. Karena itu bisa menimbulkan perasaan cemburu. Kita sendiri yang memancing itu terjadi. Kalau mau menunjukkan kemanjaan dia, tunjukkan kepada orang tua istri.
Supaya orang tua istri berbahagia melihat anaknya bahagia sama suaminya. Tapi tidak perlu ditunjukkan kepada mertuanya. Karena ini menimbulkan masalah seperti ini. Maka beri pemahaman kepada istrinya, kalau di depan kakakku, di depan, nggak perlu manja-manja, yang duduk kadangkala sambil tiduran di mana? Di pundaknya suami, dilihat sama ibunya, dilihat sama kakak perempuannya, bisa menimbulkan kecemburuan. Maka tolong biasa-biasa saja. Kemudian perkara ingin pindah. Ini ingin pindah tapi masalahnya tidak mampu. Mungkin bisa dengan sewa. Kalau sewa pun sewa yang dekat sama rumah orang tua. Kalau diizinkan sama orang tuanya. Kalau umpamanya nggak mau Ustaz, orang tuanya, sudah tetap tinggal di situ. Paling tidak memberikan pemahaman kepada istri, menunjukkan kepada dia bahwasanya ini surga dan nerakaku ini. Ibuku, tolong bantu aku. Dan insya Allah anak-anakmu akan berbakti sama engkau insya Allah. Berikan pemahaman seperti itu. Bolehkah kita menikah tanpa izin ayah? Karena ibu ana sudah cerai dengan ayah ana. Ini laki-laki kayaknya. Laki-laki apa perempuan? Akhwat? Kayaknya laki jamaah. Kalau akhwat, ingat. Akhwat ini harus ada walinya. Walaupun ibunya sudah bercerai dengan bapaknya, tetap yang menjadi wali adalah bapaknya. Dan yang berlaku itu bukan izin ibunya, tapi izin bapaknya. Maka perlu mengadakan pendekatan kepada bapaknya sebagai bentuk kebaktian sama bapaknya. Jangan sampai antum durhaka sama bapak antum. Karena antum ikut ibu, nggak peduli sama bapaknya, menikah semau antum, lah. Kalau dia seorang ikhwan, maka tetap dia datang ke bapaknya, bermusyawarah sama bapaknya. Jadi memang sejatinya bukan izin anak itu. Umpamanya antum tahu-tahu menikah di pedalaman Kalimantan. Antum menikah di pedalaman Papua sana. Tahu-tahu pulang bawa anak 17 gitu kan. Antum nikahnya kapan? Alhamdulillah di sana ayah. Nggak ada telepon waktu itu, nggak bisa telepon. Nikahnya sah, nggak ada masalah. Karena lelaki itu tidak harus dengan wali dia, tapi termasuk adab dan kebaktian sama orang tua ketika bermusyawarah sama orang tuanya. Barakallah. Yang terakhir, Ustaz, bagaimana sikap seorang jika seorang laki-laki datang melamar dari sisi agama terlihat baik akan tetapi berbeda manhaj? Bagaimana sikap seorang? Tadi sudah Anda sampaikan jamaah. Jadi kalau kita bicara manhaj dalam beragama, selama dia dalam koridor ahlus sunnah wal jamaah, tidak masuk sekte-sekte yang menyimpang, aliran-aliran yang nyeleneh, maka terima dia. Dan ukuran agama tidak muluk-muluk, paling tidak dia sholat yang 5 waktu, sholatnya terjaga di rumah Allah, adab dan etikanya mulia, tidak harus dia hafal Al-Quran, tidak harus dia hafal hadis-hadis Nabi, tapi kalau ada yang hafal Quran, yang hafal hadis-hadis Nabi, yang alim, maka ini sesuatu yang sangat menarik untuk dijadikan menantu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan jamaah. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, Anda mohon maaf. Itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.